Bilioner Stanley Druckenmiller menyebut stablecoin akan mendominasi pembayaran global. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 15 Maret 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Sentimen positif mulai menyelimuti pasar kripto. Menurut data terbaru yang ada menunjukkan bahwa instrumen ETF Bitcoin berhasil mencatatkan arus masuk inflow selama 5 hari berturut-turut di 2026. Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa minat institusional terhadap Bitcoin tidak hanya bertahan, melainkan semakin mengakar kuat. Rentetan inflow yang konsisten ini sering dipandang sebagai indikator bullish bagi pergerakan harga Bitcoin dalam jangka menengah hingga panjang. Arus modal yang mengalir ke berbagai produk ETF ini menunjukkan bahwa investor besar mulai melihat Bitcoin sebagai komponen penting dalam diversifikasi portofolio mereka. Konsistensi arus masuk ke ETF Bitcoin 5 hari beruntun ini mencerminkan tingkat kematangan pasar yang makin stabil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan permintaan ini tidak hanya datang dari satu penyedia ETF, melainkan di berbagai pengelola aset besar yang telah mendapatkan lisensi operasional. Kondisi ini menciptakan likuiditas yang melimpah sehingga membantu menopang stabilitas harga Bitcoin di tengah volatilitas pasar global. Selain memberikan dampak langsung pada harga, rentetan inflow ini juga memberikan validasi terhadap regulasi kripto yang semakin jelas. Periode ini menjadi salah satu fase akumulasi terkuat yang pernah tercatat sejak produk ETF Bitcoin pertama kali disetujui. Banyak pihak memprediksi bahwa jika tren ini terus berlanjut, Bitcoin akan semakin sulit dipisahkan dari sistem keuangan tradisional trade fee. Dukungan infrastruktur yang lebih baik dan keterlibatan perbankan global dalam memfasilitasi transaksi ETF menjadi kunci utama di balik lonjakan saat ini. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di website Soso Value di sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Ethereum Foundation, organisasi nirlaba yang mendukung pengembangan jaringan Ethereum, baru saja menyelesaikan transaksi besar yang menarik perhatian pelaku pasar. Dalam sebuah langkah pengelolaan kas, yayasan tersebut menjual sebanyak 5.000 Ethereum ke Bitmain. Transaksi yang dilakukan melalui kesepakatan langsung ini bernilai 10,2 juta dolar, sekitar 172 miliar, menandai salah satu langkah divestasi strategis yayasan di kuartal pertama tahun 2026. Penjualan aset oleh Ethereum Foundation bukanlah hal baru, namun keterlibatan nama besar seperti Tom Lee melalui Bitmain memberikan bobot tersendiri bagi sentimen pasar. Langkah ini merupakan bagian dari rutinitas yayasan dalam mendukung, mendanai riset, hibah, pengembang, serta pemeliharaan infrastruktur jaringan Ethereum yang terus berkembang. Meskipun yayasan melepas aset bernilai besar, transaksi ini dilakukan melalui over the counter OTC ke entitas institusional yang memiliki komitmen jangka panjang terhadap ekosistem Ethereum. Transaksi OTC sendiri adalah mekanisme perdagangan aset yang dilakukan secara langsung antara dua pihak tanpa melalui order book bursa, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap harga pasar. Tom Lee yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling bullish terhadap aset digital nampaknya semakin memperkuat posisinya di ekosistem Ethereum melalui Bitmain. Akuisisi 5.000 Ethereum dengan harga rata-rata 2.042 dolar per koin dilakukan di tengah fase konsolidasi harga, menunjukkan kepercayaan institusi terhadap nilai fundamental Ethereum di masa depan. Transaksi ini membuktikan bahwa meskipun Ethereum Foundation memerlukan dana operasional, aset tersebut diserap oleh entitas yang memiliki pengaruh besar dalam mengedukasi investor tradisional untuk masuk ke dunia Web3. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Gold XAUT kembali terkoreksi di bawah 5.000 dolar, tertekan dalam kenaikan yield obligasi US. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Grayscale Investment mengirim 57.600 Ethereum ke Coinbase Prime Batch Staking Deposit. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri historinya di bawah sini.
Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Bilioner Stanley Druckenmiller menyebut stablecoin akan mendominasi pembayaran global. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di website ini. Ya, kemudian saya share juga mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 55.242 trader yang dilikuidasi dan total likuidasi mencapai 78 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga Bitget. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Hal ini untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot, di mana kalian hanya perlu mempelajari aset kripto apa yang memiliki fundamental bagus sebelum kalian memasukinya. Namun jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto apa yang bagus untuk diinvestasi, tapi kalian tetap ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, dimana kalau kalian buka, kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ya oke, kemudian kita langsung lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 15 Maret 2026. Kalau kalian melihat di sini dalam 24 jam terakhir, Bitcoin cenderung mengalami sedikit kenaikan sebesar 1,5% ya, kurang lebih saat ini berada di area 1.218.000.000. Sehingga ketika kalian melihat aset kripto yang lain selain Bitcoin juga kurang lebih mengalami sedikit kenaikan, mulai dari Ethereum, BNB, XRP, kemudian Solana, Tron, Dogecoin, Hype, Cardano, kemudian Leo, Link, dan masih banyak lagi aset kripto yang lain juga kurang lebih mengalami hal yang sama. Ya, inilah kondisi market kripto di tanggal 15 Maret 2026, dan besok di tanggal 16 Maret 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Saya Sagiu Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.